Seorang gembel dengan anaknya ingin makan di restoran mewah tapi malah diusir oleh pegawai yang tak lain mantan istrinya sendiri. 1 jam kemudian semua dibikin kaget oleh gembel itu. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta sore itu mendung, seperti menggambarkan suasana hati seorang pria paruh baya yang berjalan pelan menyusuri trotoar kota. Bajunya kusam, bercampur lumpur dan debu. Wajahnya terlihat lelah, matanya memerah, tapi langkahnya tetap tegar. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Anak itu memandangi etalase toko makanan, mencium aroma sedap yang menguar dari deretan warung dan restoran. Tapi mereka tak berhenti. Bukan karena tak mau, melainkan karena tak mampu. "Pak!" Suara kecil itu lirih, nyaris tak terdengar di antara riuh kendaraan. "Aku lapar." Sang ayah menoleh, tersenyum lembut meski jelas senyumnya diselimuti perih. "Sabar ya, Nak. Kita cari tempat duduk dulu. Nanti ayah carikan makan." Mereka terus berjalan, sampai tiba di depan sebuah restoran mewah berkelas. Dinding kacanya bening, menampakkan para pelanggan berdasi dan bergaya elegan sedang makan dengan tertib. Seorang pelayan membukakan pintu untuk tamu yang baru datang dengan ramah. Si anak menempelkan wajahnya ke kaca. Matanya berbinar. "Pak, tempatnya indah sekali. Boleh nggak kita makan di sana?" Sang ayah diam. Ia tahu, harga makanan di dalam sana pasti setara dengan uang sebulan yang belum tentu mereka miliki. Tapi, ia juga tahu, anaknya sudah terlalu sering menahan lapar. Dan sesekali, anak kecil juga layak bahagia. Dengan langkah ragu, ia menggandeng anaknya masuk. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Baju mereka lusuh, rambut berantakan. Aroma tubuh mereka tak seharum parfum para pelanggan elit. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang memelototi. Ada yang menutup hidung diam-diam. Namun sang ayah terus maju. Ia menunduk sopan ke arah pelayan. "Permisi, kalau kami ingin pesan, bisakah lihat menu dulu?" Pelayan itu ragu. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari belakang. "Hei, kalian ngapain masuk ke sini? Ini bukan tempat minta-minta." Sang ayah menoleh. Wajahnya langsung berubah kaku. Itu mantan istrinya. Wanita itu mengenakan seragam restoran, terlihat cantik dan angkuh. Matanya membelalak saat menyadari siapa yang ia hardik. Tapi tidak ada tanda penyesalan di wajahnya. Justru senyuman sinis muncul di bibirnya. "Kau pikir ini warteg? Sana pergi. Bikin malu aja." Suasana restoran itu mendadak sunyi. Semua perhatian tertuju pada wanita pelayan yang tengah berdiri angkuh sambil menunjuk ke arah seorang pria lusuh dan anak kecil di sisinya. "Aku gak nyangka. Ternyata kamu masih hidup seperti ini. Jadi gembel." Nada bicaranya penuh hinaan. "Dan bawa-bawa anakmu yang kotor itu pula ke tempat seperti ini? Memalukan." Anak kecil itu menggenggam baju ayahnya. Matanya berkaca-kaca, lalu menangis pelan. "Ayah, kita pulang aja." Namun sang ayah tetap diam. Pandangannya tertuju pada wanita yang pernah bersumpah akan menemaninya sehidup semati. Wanita yang dulu menangis saat dinikahi, tapi kini tertawa saat menghinanya. Semua luka lama terbuka kembali. Dulu, ia mencintai wanita itu sepenuh hati. Meski tak punya banyak uang, ia bekerja keras setiap hari, mengantar barang dari gudang ke toko, kadang menjadi kuli panggul di pelabuhan. Tapi semua itu ia lakukan demi istri dan anaknya. Ia tak pernah mengeluh. Namun saat cobaan datang, saat usahanya bangkrut, rumah digadaikan, dan uang menipis, wanita itu perlahan berubah. Ia mulai pulang larut malam, berdandan berlebihan, dan akhirnya menghilang. Satu malam, wanita itu meninggalkan rumah tanpa pamit. Hanya sepucuk surat pendek di atas meja. "Maaf, aku lelah hidup seperti ini. Aku butuh masa depan yang lebih pasti." Sang ayah mengasuh anak mereka sendirian.
Di lorong-lorong kota, ia tidur di emperan, makan dari belas kasih orang. Tapi ia tak pernah menyalahkan takdir, karena ia masih punya anak yang jadi alasan untuk terus hidup. Dan kini, wanita yang dulu ia lindungi, malah menginjak harga dirinya di depan umum. Dia ini pengemis yang suka cari perhatian, ucap mantan istrinya kepada pelanggan lain. Dulu saya pernah hidup bersamanya, tapi semua penuh penderitaan. Dan akhirnya saya sadar, hidup miskin itu pilihan, bukan nasib. Seseorang dari dapur tertawa keras. Seorang pria berkumis rapi dengan jas hitam keluar sambil menepuk bahu wanita itu. Itu kepala restoran. Sudahlah sayang, katanya santai. Orang seperti dia emang tempatnya di jalan. Restoran ini buat orang berkelas, bukan buat gembel macam dia. Anak kecil itu menunduk, meneteskan air mata. Sang ayah mengusap kepala anaknya dengan lembut. Lalu, ia menatap dalam-dalam mata wanita yang pernah jadi istrinya, dan berkata pelan namun tegas, "Yang miskin bukan kami, tapi hati kalian." Ia lalu membalikkan badan, menggandeng anaknya meninggalkan restoran itu, tanpa mempedulikan bisikan, tawa, dan ejekan di belakangnya. Namun yang tak mereka tahu adalah, langkah pria itu hari ini akan mengubah wajah restoran itu selamanya. Sementara di luar, sang ayah dan anaknya melangkah menjauh dari restoran, menahan perih dan rasa malu. Di dalam dapur restoran, justru suasana sebaliknya. Mantan istrinya, Rina, sedang duduk santai di meja staf, sambil menyeruput kopi hangat bersama seorang pria berjas rapi, kepala restoran yang bernama Aditya. Keduanya tertawa lepas. "Bayangin aja, Dit," kata Rina dengan nada puas. "Dia datang ke sini dengan baju compang-camping, ngajak anaknya pula. Mikirnya bisa makan di sini? Gak tahu diri." Aditya menyeringai. "Makanya aku bilang dari dulu, kamu itu terlalu sabar hidup sama dia. Untung kamu ninggalin dia. Gak ada masa depan." "Bener," jawab Rina cepat. "Waktu masih sama dia, aku ngerasa hidup kayak di neraka. Tiap hari makan seadanya, tidur beralaskan tikar. Sekarang, lihat dong, aku kerja di tempat elit, gaji tetap, bisa dandan, bisa beli skincare." Aditya tertawa makin keras. Ia merangkul Rina. "Kamu cocok jadi pelayan di sini. Cantik, pintar bicara, dan tahu cara bersikap sama orang, kelas atas." Rina tersenyum bangga. "Dan tahu cara mengusir sampah jalanan juga." Tawa mereka pecah lagi. Para staf lain yang mendengar hanya saling pandang. Sebagian tersenyum kecut, sebagian menggeleng pelan. Mereka tahu betul kalau Rina dan Aditya sering bersikap kasar pada pelanggan yang tampak miskin. Tapi tak ada yang berani menegur. Mereka berdua terlalu dekat dengan pemilik cabang. Rina berdiri, berjalan ke cermin kecil di sudut dapur, membenarkan riasannya sambil bicara pada diri sendiri. "Lihat aku sekarang. Dulu istri gembel, sekarang wanita karir. Aku gak butuh pria lemah kayak dia. Aku punya masa depan." Tapi satu hal yang tidak diketahui Rina, dan juga Aditya, adalah bahwa hari itu bukan hari biasa. Mereka tidak sadar, seseorang yang sangat penting sedang menuju restoran tersebut. Seseorang yang mengenal Rina lebih dari siapapun. Seseorang yang diam-diam menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dan seseorang yang akan mengguncang semua rasa bangga palsu yang mereka bangun. Ya, hari itu akan menjadi titik balik hidup mereka. Bukan ke arah yang mereka harapkan, tapi ke arah yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Karena, dalam hidup ini, roda selalu berputar. Dan saat kamu menertawakan orang lain di bawah, kamu hanya sedang menunggu giliran untuk jatuh. Restoran mewah itu sedang sibuk seperti biasa. Para pelanggan menikmati hidangan, pelayan lalu lalang, dan aroma makanan mahal memenuhi udara. Tak ada yang tahu, badai diam-diam sedang mendekat. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan restoran. Dari dalamnya keluar seorang pria gagah, berdasi rapi, berjas abu-abu, dengan koper kerja di tangan. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Dua orang staf senior yang mengenalnya langsung berdiri tegak dan saling berbisik gugup. "Itu
Bukan dari kantor pusat. Iya, itu Pak Richard. Asisten langsung dari pemilik utama. Semua pelayan mulai menegakkan postur. Kepala restoran, Aditya, yang sedang bersantai di dapur, langsung berubah pucat saat mendengar kabar itu. Ia merapikan kerah bajunya dan buru-buru menuju lobi restoran sambil tersenyum paksa. Begitu masuk, pria berjas itu menyapu ruangan dengan pandangan tajam. Ia memperhatikan interior, suasana restoran, dan sesekali melirik para staf satu persatu, seolah sedang menilai sesuatu secara diam-diam. "Selamat datang, Pak," ucap Aditya ramah sambil menjabat tangan. "Kami tidak tahu Anda akan datang. Ada yang bisa kami bantu?" Pak Richard hanya mengangguk singkat. "Saya hanya ingin melihat bagaimana suasana restoran hari ini. Ada yang perlu saya cek secara langsung." Di luar restoran, sang gembel dan anaknya masih duduk di trotoar, tak jauh dari pintu masuk. Anak kecil itu memeluk perutnya yang lapar. Namun wajahnya mulai memucat karena angin sore yang dingin. Sang ayah menatap ke dalam restoran dari kejauhan. Sorot matanya berubah. Bukan lagi lemah seperti tadi, tapi tenang, dalam, penuh perhitungan. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Sementara itu, beberapa staf memperhatikan kehadiran Pak Richard dengan gelisah. Mereka berbisik-bisik. "Kenapa beliau bisa ke sini tiba-tiba?" Katanya restoran kita masuk daftar pantauan, karena banyak keluhan soal pelayanan ke tamu miskin. Aditya berpura-pura tetap tenang. Ia menawarkan minuman terbaik ke Pak Richard. Tapi pria itu menolaknya halus. "Terima kasih. Saya lebih suka melihat pelayanan kalian apa adanya, tanpa disiapkan." Kepala restoran itu mulai berkeringat dingin. Ia melirik ke arah Rina yang berdiri gugup di belakang meja kasir. Rina pun ikut cemas. Matanya terus mencuri pandang ke arah pintu, dan terkejut saat melihat sosok pria lusuh yang tadi ia usir masih duduk di luar bersama anaknya. "Dia masih di sana," bisik Rina. Tapi belum sempat ia beranjak, Pak Richard menatap tajam ke arahnya dan berkata dengan suara tenang, "Panggil semua staf. Saya ingin mengumumkan sesuatu." Suasana mendadak tegang. Jantung Aditya dan Rina berdegup cepat. Apa yang sebenarnya akan diumumkan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Richard memandang keluar kaca restoran. Menatap langsung pada sang pria gembel, dan mengangguk pelan. Seolah memberi kode. Seolah, sudah waktunya. Seluruh staf dan pelanggan restoran telah dikumpulkan di tengah ruangan. Suasana jadi canggung dan tegang. Mereka berdiri rapi, berbaris, menanti pengumuman yang katanya sangat penting. Kepala restoran, Aditya, berdiri paling depan, berusaha tersenyum, meski jelas gugup. Di sampingnya, Rina, mantan istri sang gembel, mulai resah. Ia menatap keluar kaca, ke arah sosok yang tadi ia hina dan usir. Tapi pria lusuh itu masih berdiri tenang, menunduk sambil menggenggam tangan anaknya. Di tengah keheningan itu, Pak Richard berdiri ke depan. Ia membuka jasnya perlahan, lalu menaruhnya di atas kursi. Semua mata tertuju padanya. Kemudian, dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Saya kesini atas permintaan pribadi dari pemilik utama jaringan restoran ini. Beliau ingin melihat langsung bagaimana staf kami memperlakukan semua tamu, tanpa memandang penampilan atau status sosial." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah pegawai, lama, tajam, dan penuh arti. "Dan hari ini saya tidak sendiri." Pak Richard lalu melangkah ke arah pintu kaca, membuka lebar-lebar, dan menoleh keluar. "Silakan masuk, Pak." Semua orang menoleh. Sosok pria lusuh itu perlahan melangkah masuk. Wajahnya tenang, namun penuh karisma. Meski pakaiannya sederhana dan berdebu, cara berjalannya tegap, matanya tajam, dan langkahnya mantap. Rina membelalak. Tangannya langsung gemetar. Aditya sampai mundur satu langkah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Richard berdiri di samping pria itu dan dengan suara lantang mengumumkan. "Beliau inilah pemilik perusahaan restoran ini, Bapak Haryo Putra. Dan hari ini, beliau datang sebagai tamu kehormatan."
Ruangan seketika hening, semua pegawai membeku. Beberapa langsung membungkuk kaget. Pelanggan menatap dengan wajah tercengang. Beberapa ada yang saling berbisik tak percaya. Aditya pucat. Rina nyaris terjatuh. Ia menatap wajah pria yang dulu ia tinggalkan. Kini berdiri di depannya sebagai bos besar dari semua tempat yang ia bangga-banggakan. Anak kecil itu menggenggam erat tangan ayahnya, melihat sekeliling tanpa mengerti, tapi tahu bahwa ayahnya kini dihormati semua orang. Pria itu, Haryo, menatap ke arah Rina dan Aditya. Dengan suara pelan tapi penuh kekuatan, ia berkata, "Terkadang orang dinilai dari penampilannya. Tapi hari ini saya datang bukan untuk membalas hinaan. Saya datang untuk membuka mata bahwa kebaikan, rasa hormat, dan harga diri tidak ditentukan oleh pakaian, tapi oleh hati." Semua terdiam. Rina menunduk, menangis dalam diam. Aditya tak bisa berkata apa-apa. Pak Haryo lalu menoleh ke arah staf restoran. Para pelayan biasa yang selama ini bekerja jujur namun tak dianggap. Ia tersenyum dan berkata, "Dan sekarang, izinkan saya melakukan sesuatu. Hari ini, restoran ini akan saya buka. Untuk orang-orang yang sering diremehkan, karena saya pernah jadi salah satunya." Suasana di dalam restoran masih membeku. Semua pegawai dan pelanggan belum bisa memproses sepenuhnya bahwa pria yang tadi mereka anggap gelandangan ternyata adalah pemilik perusahaan restoran yang mereka hormati selama ini. Dan yang paling terpukul adalah Rina. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Ia nyaris tak bisa berdiri tegak. Wanita itu menatap pria lusuh yang sekarang berdiri gagah di tengah ruangan. Tak percaya bahwa sosok yang dulu ia hina, ia tinggal, dan ia anggap beban hidup kini berdiri sebagai bos besar, disambut dengan penuh hormat. Itu mantan suaminya. Air mata Rina mulai menetes. Ia berjalan pelan ke arah pria itu. Lututnya gemetar. Saat sudah cukup dekat, ia menjatuhkan diri ke lutut, menangis terisak seperti dulu, saat ia memohon dinikahi. Mas Haryo, maafkan aku hilaf, aku salah meninggalkanmu, aku nggak tahu kalau kamu." Tapi pria itu hanya diam. Tatapannya dingin. Anak kecil di sampingnya menatap Rina dengan bingung dan takut. Ia memeluk lengan ayahnya erat-erat. Rina meraih kaki mantan suaminya sambil terus memohon. "Aku gak bahagia. Mas, aku cuma terjebak waktu itu, tolong beri aku satu kesempatan." Namun tak ada lagi iba di mata Haryo. Tak ada lagi cinta yang dulu pernah ia perjuangkan. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Pelan, tegas, dan menghantam seperti palu ke dada. "Kamu memilih jalanmu sendiri. Kini, terimalah hasilnya." Rina terisak makin keras. Suasana restoran menjadi saksi bisu kejatuhan harga dirinya. Aditya, kepala restoran sekaligus selingkuhannya, hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tak bisa membela, tak bisa melarikan diri. Wajahnya penuh rasa malu. Haryo menatap keduanya sebentar, lalu menoleh ke arah staf lain dan berkata, "Saya tidak datang untuk menghukum. Tapi saya tidak akan membiarkan tempat ini dipimpin oleh orang yang suka merendahkan manusia." Semua staf melongo. Pak Richard dari kantor pusat langsung maju dan menyatakan dengan tenang, "Mulai hari ini, atas keputusan direksi, Ibu Rina dan Bapak Aditya diberhentikan dari seluruh posisi di perusahaan." Suasana restoran hening. Lalu terdengar bisik-bisik. Sebagian staf tersenyum lega. Sebagian pelanggan mengangguk setuju. Rina menjerit pelan. Aditya menunduk dalam-dalam. Tak ada lagi tempat untuk mereka berdiri. Dan di tengah semua itu, Haryo memeluk anaknya, menatapnya dengan senyum tulus. "Ayo, Nak. Hari ini, kita akan makan di restoran ini, bersama orang-orang yang dulu juga pernah diusir dan diremehkan. Karena sekarang, roda sudah berputar." Setelah pengumuman pemecatan Rina dan Aditya, suasana restoran masih sunyi. Banyak staf dan pelanggan belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi barusan. Seorang pria lusuh, yang tadi dianggap pengganggu, kini berdiri sebagai pemilik utama restoran. Namun kejutan belum berakhir. Haryo, pria yang selama ini hidup seperti gembel bersama anaknya, melangkah maju ke tengah restoran.
Ia berdiri tegap di depan semua orang, menggenggam mikrofon dengan tenang. Di sampingnya, anak kecil itu, anaknya sendiri, tersenyum bangga, tak lagi takut, tak lagi malu. Hario menatap ke seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara mantap, "Hari ini, saya ingin menghapus semua dinding kesenjangan yang selama ini berdiri di restoran ini." Semua orang terdiam. Restoran ini bukan hanya milik orang berjas, orang kaya, atau yang datang dengan mobil mewah, tapi juga milik mereka yang berjuang di jalanan, yang mencari nafkah dari pagi sampai malam, yang kadang hanya ingin makan layak, tapi tak berani masuk karena takut diusir. Maka mulai sekarang, dan khusus hari ini, semua makanan di restoran ini gratis. Hario mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Untuk pengemis, untuk tukang becak, untuk pedagang kaki lima, untuk ojek online, untuk siapapun yang pernah dianggap kecil, hari ini kalian boleh masuk dan makan sepuasnya. Semua staf terbelalak. Beberapa mulai menangis haru. Seorang pelayan muda yang biasanya hanya diam, menunduk sambil mengusap matanya. Seorang koki tua yang selama ini bekerja puluhan tahun tersenyum bangga. Beberapa pelanggan tetap restoran mengangguk pelan, mengerti arti sebenarnya dari kelas. Tak lama, pintu restoran dibuka lebar. Para staf keluar dan mulai menjemput orang-orang di sekitar. Di luar restoran, mulai berdatangan orang-orang yang tak biasa terlihat di tempat semewah itu. Seorang ibu pemulung membawa dua anak kecilnya yang kurus. Seorang tukang becak tua yang biasa mangkal di pojokan jalan. Seorang driver ojol yang masih basah karena kehujanan. Beberapa pengamen jalanan, pedagang kaki lima, dan kuli angkut dari pasar terdekat. Semua disambut dengan senyum. Semua dipersilakan duduk. Semua dilayani seperti tamu VVIP. Hari itu, restoran yang tadinya dingin dan eksklusif, berubah menjadi hangat dan penuh cinta. Tak ada meja kosong. Bukan karena tamu kaya, tapi karena rakyat jelata kini dihargai layaknya bangsawan. Dan di tengah restoran, duduklah seorang pria berwajah lusuh, memeluk anak kecilnya, sambil menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ini baru restoran. Bukan soal makanan, tapi soal hati. Tawa anak-anak jalanan terdengar nyaring. Pelayan-pelayan menyajikan makanan sambil tersenyum. Kali ini dengan hati yang benar-benar melayani, bukan sekadar bekerja. Para koki memasak dengan semangat yang berbeda. Ada rasa bangga, karena akhirnya hasil masakan mereka dinikmati oleh mereka yang benar-benar butuh, bukan hanya mereka yang sekadar bisa membayar. Dan di sudut restoran berdirilah Rina, sang mantan istri. Ia berdiri membisu, bersandar di dinding, matanya kosong. Tak ada lagi riasan cantik, tak ada lagi senyum sombong. Air matanya mengalir deras saat melihat anak-anak kecil makan sambil tertawa, persis seperti anaknya dulu, anak yang ia tinggalkan demi pria kaya yang kini juga kehilangan segalanya. Ia melihat mantan suaminya duduk di tengah ruangan, menggendong anak mereka, dikelilingi orang-orang kecil yang memujinya. Senyum pria itu sederhana, tapi menyinari ruangan lebih dari lampu gantung mahal yang bergelantungan di atas. "Aku salah," bisik Rina lirih. "Yang dulu kupikir miskin, ternyata paling kaya dalam hati. Yang dulu kupikir beban, ternyata pelindung yang paling kuat." Ia mencoba melangkah mendekat, tapi tubuhnya gemetar. Tak ada lagi tempat di sisi pria itu. Bukan karena ia tak mau memaafkan, tapi karena waktu tak bisa diputar kembali. Restoran itu kini penuh dengan harapan, penuh dengan tawa, penuh dengan orang-orang yang dulu tak dianggap, tapi kini diberi tempat yang layak. Hari itu, restoran paling mewah di kota, menjadi tempat paling merakyat yang pernah ada. Dan semua orang, termasuk staf, pelanggan, bahkan yang hanya melihat dari media sosial, mulai bertanya dalam hati. Mungkin yang selama ini benar-benar mewah, adalah mereka yang tahu caranya menghargai manusia lain, sekecil apapun kelihatannya. Langit sore mulai memerah. Cahaya matahari yang hangat menyinari kaca restoran yang masih penuh oleh tawa dan kebahagiaan. Di tengah ruangan, Hario duduk memeluk erat anaknya. Anak itu tertidur di pangkuannya, perut kenyang, wajah tenang. Dan saat itu,
Haryo menyadari satu hal. Bukan restoran ini yang jadi alasan aku bangkit. Bukan perusahaan. Bukan harta. Tapi dia. Anakku. Satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Bahkan saat aku tak punya apa-apa. Ia mencium kening anaknya lembut. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena penuh syukur. Ia telah kehilangan segalanya dulu. Namun tak kehilangan hal terpenting. Cinta sejati dari anaknya. Keesokan paginya, ia membuat keputusan besar. Di depan seluruh staf, ia mengumumkan. Mulai hari ini, restoran ini akan tetap beroperasi seperti biasa. Tapi bukan saya lagi yang memimpin. Saya serahkan seluruh pengelolaan kepada Pak Surya, orang kepercayaan saya yang jujur dan rendah hati. Semua staf bertepuk tangan. Mereka tahu, kepemimpinan